Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Midayani, mahasiswa program studi akuntansi Universitas Siber Asia Jakarta. Dalam video ini, saya akan membahas terkait target costing akuntansi manajemen. Latar belakang target costing. Salah satu keputusan terkait yang dihadapi oleh perusahaan adalah mengenai penetapan harga. Perusahaan selalu memiliki pesaing, sehingga setiap perusahaan harus membangun strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan di dalam suatu pasar tertentu. Permintaan adalah suatu sisi dari persamaan penetapan harga, sementara penawaran adalah sisi lainnya. Karena pendapatan harus menutup biaya perusahaan untuk menghasilkan laba, maka banyak perusahaan terlebih dahulu menetapkan biaya dalam menentukan harga. Mereka menghitung biaya produk dan menambah laba yang diinginkan. Perusahaan yang produksinya tergantung pada penawaran secara rutin menetapkan harga penawarannya berdasarkan biaya metode cost-based pricing. Selanjutnya, pengertian target costing. Kalkulasi biaya target atau target costing adalah suatu metode penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan harga atau harga target, di mana pelanggan bersedia membayarnya. Ini juga sering disebut sebagai kalkulasi biaya berdasarkan harga atau price-driven costing. Selanjutnya, menurut metode ini, perusahaan menetapkan biaya produk yang dianggap sesuai dengan keadaan pasar, menentukan laba yang diinginkan, baru kemudian menentukan harga jual produk tersebut kepada masyarakat. Berikut rumus target biaya. Target biaya sama dengan harga jual dikurangi laba yang diharapkan. Selanjutnya, prinsip target costing. Harga jual mendahului biaya. Sistem target costing menetapkan target biaya dengan mengurangi margin laba yang diharapkan dari pasar yang kompetitif. Harga pasar dikendalikan oleh situasi pasar dan target laba ditentukan oleh kondisi keuangan suatu perusahaan dan industri yang digelutinya. Selanjutnya, fokus pada pelanggan. Sistem target costing digerakkan oleh pasar. Persyaratan pelanggan atas kualitas, biaya, dan waktu secara simultan diintegrasikan ke dalam produk dan keputusan proses. Serta arah analisis biaya. Target biaya tidak boleh dicapai dengan mengorbankan tampilan yang diinginkan pelanggan, menurunkan kinerja atau keandalan suatu produk, atau menunda peluncuran produk di pasar. Selanjutnya, fokus pada desain. Perusahaan menghabiskan lebih banyak waktu pada tahap desain dan mengurangi waktu sampai ke pasar dengan menghilangkan perubahan yang mahal dan menghabiskan banyak waktu yang diperlukan di kemudian hari. Selanjutnya, menentukan harga target. Cara penetapan harga dan penanganan harga dijual. Maksudnya, harga jual yang digunakan oleh perusahaan memiliki banyak cara. Dalam perusahaan kecil, harga sering ditetapkan oleh manajemen teras dan bukan oleh bagian pemasaran atau penjualan. Sedangkan pada perusahaan-perusahaan besar, penetapan harga biasanya ditangani oleh manajer divisi atau manajer lini produk. Selanjutnya, berikut gambaran tujuan-tujuan dari penetapan harga yang ditargetkan. Sasaran harga, orientasi laba, target return profit maksimum,
Orientasi sales, pertumbuhan penjualan, pertumbuhan pangsa pasar, orientasi status, menghadapi persaingan, persaingan non-harga. Selanjutnya, cost-based pricing. Cost-based pricing adalah penentuan harga jual produk yang didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan membuat produk tertentu, kemudian menentukan harga jualnya berdasarkan metode tertentu, lalu dipasarkan kepada masyarakat. Pendapatan harus menutupi biaya perusahaan untuk menghasilkan laba. Maka banyak perusahaan terlebih dahulu menetapkan biaya dalam menentukan harga. Mereka menghitung biaya produk dan penambahan laba yang diinginkan. Pendekatan ini tidak berbelit-belit dan biasanya terdapat beberapa biaya dasar dan markup. Markup adalah persentase yang dibebankan kepada biaya dasar. Termasuk diantaranya adalah laba yang diinginkan dan setiap biaya yang tidak termasuk dalam biaya dasar. Dalam metode cost-based pricing, manajemen hanya menghitung biaya yang telah dikeluarkan untuk membuat suatu produk dengan menggunakan berbagai metode yang dipilih sebagai alternatif untuk menentukan biaya produk dan kemudian menentukan harga jual produk berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Berikut bagian alur cost-based pricing, berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Desain produk, kemudian biaya produksi, selanjutnya target laba, dan harga jual. Selanjutnya, kalkulasi biaya target atau target costing. Persaingan antar perusahaan yang semakin kompetitif dalam menawarkan produk atau jasa menuntut perusahaan untuk memikirkan metode penetapan biaya yang lebih baik dibandingkan dengan metode cost-based pricing yang dipakai di perusahaan pada umumnya. Metode di atas memiliki kelemahan yaitu biaya dan laba yang ditetapkan lebih dulu akan menjadi dasar penetapan harga jual sehingga harga jual seringkali menjadi kurang kompetitif. Target costing merupakan metode penetapan biaya yang bertolak belakang dengan metode cost-based pricing. Selanjutnya, karakteristik target costing. Target costing digunakan pada tahap perencanaan dan desain. Target costing merupakan perencanaan biaya yang berujung pada pengurangan biaya. Target costing lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada perakitan yang membuat beraneka ragaman produk dalam jumlah sedang dan sedikit, dibandingkan dalam industri yang berorientasi pada proses yang ditandai dengan produksi yang terus-menerus dan bersifat massal. Target costing digunakan untuk mengendalikan spesifikasi, desain, dan teknik produksi. Selanjutnya, langkah mengimplementasikan target costing. Menentukan harga jual yang kompetitif, manajemen harus mempertimbangkan harga produk pesaing, daya beli masyarakat, kondisi perekonomian secara umum, nilai tukar rupiah, dan sebagainya untuk dapat menentukan harga produk. Menentukan laba yang diharapkan, menentukan harga jual per unit produk dipengaruhi oleh pangsa pasar atau market share yang ingin diperoleh. Tingkat pertumbuhan yang ingin dicapai perusahaan, volume penjualan yang ingin direncanakan, dan sebagainya. Selanjutnya, rekayasa nilai atau value. Salah satu langkah yang perlu dilakukan dalam mengimplementasikan target costing adalah merekayasa nilai.
yaitu semua upaya yang dianggap perlu untuk memodifikasi produk perusahaan pada biaya yang lebih rendah dengan tetap disertai upaya memberikan nilai atau value yang optimal kepada pelanggan. Rekayasa nilai digunakan dalam target costing untuk menurunkan biaya produksi melalui analisis konsumen, yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi selera konsumen karena terdapat berbagai hal dalam suatu produk yang dinilai penting oleh konsumen. Secara umum, produk yang dihasilkan perusahaan berdasarkan fungsinya dapat diklasifikasikan menjadi kelompok produk yang fungsinya relatif mudah ditambah dan dikurangi. Selanjutnya, yang fungsionalitasnya relatif stabil. Di sini ada ilustrasi penyusunan target costing. PT Duta Niaga adalah produsen barang-barang elektronik yang berlokasi di Jakarta. Melihat terjadinya pergeseran teknologi dan selera masyarakat berkaitan dengan peralatan audiovisual, perusahaan ini melihat peluang berupa ceruk pada pasar DVD player bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan ingin memproduksi DVD player murah dengan kualitas yang baik, dan hasil penelitian pasar diperkirakan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan jauh lebih murah dari para pesaing lainnya adalah Rp300.000 per unit. Dengan harga jual sebesar itu, divisi marketing perusahaan memperkirakan dapat menjual sebanyak 50.000 unit per tahun. Untuk mendesain, mengembangkan, dan memproduksi DVD player ini diperkirakan membutuhkan investasi sebesar 12 miliar. Perusahaan mengharapkan ROI atau Return of Investment sebesar 25%. Berdasarkan perumusan, target costing sama dengan harga dikurangi laba yang diharapkan dan data sebelumnya, maka biaya yang ditargetkan atau target costing untuk memproduksi setiap unit DVD player adalah proyeksi penjualan 50.000 dikali 300.000, hasilnya 15 miliar, laba yang diharapkan 25% dikali 12 miliar, hasilnya 3 miliar, target biaya total 50.000 unit DVD player 12 miliar, target biaya per unit 12 miliar dibagi 50.000 hasilnya 240.000. Dari perhitungan di atas, terlihat bahwa perusahaan menetapkan target biaya produksi DVD player sebesar Rp240.000 per unit. Itu berarti desainer perusahaan harus mampu mendesain produk dengan biaya produksi maksimal sebesar Rp240.000 per unit. Berdasarkan target biaya yang ditetapkan itu, desainer harus mampu mencari komponen elektronik yang sesuai dengan harga tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan terkait materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.